Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamani akmalani al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul di salah satu rumahnya untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan pengajian, kajian membahas ayat-ayat Allah dan juga membahas hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua taufik untuk mengikhlaskan duduknya kita di majelis ini hanya untuk mengharapkan apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan kita pun berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya kita pun berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengamalkan setiap apa yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengkaji satu tema yang diberikan pada kita, yaitu agar Ramadan lebih bermakna. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang membedakan bagaimana seseorang menyikapi sesuatu. Nabi Muhammad SAW
dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang yang faham, orang-orang yang berilmu, dan mereka adalah contoh terbaik untuk kita semua. Dalam hal ini contoh bagaimana mereka semua mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Mengapa Ramadan menjadi istimewa buat mereka? Sementara kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang belum merasakan keistimewaan bulan Ramadan. Saya mau tanya sama bapak-bapak semua, atau kalau ada ibu-ibu, pernah main bola atau nonton bola, Pak? Pernah nggak? Pernah, Pak. Waktunya 2 kali 45 menit ya, Pak. Bagaimana perasaan saat di menit awal? Apakah sama dengan perasaan di menit akhir? Sama atau beda, Pak? Beda. Terus kemudian apa bedanya, Pak? Di menit awal gimana? Semangat. Semangat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi waktunya itu benar-benar ditunggu-tunggu. Alhamdulillah sudah sampai, misalnya mainnya di hari Ahad pagi jam 8 tuh, paginya udah siap-siap, habis subuh udah makan nasi uduk, udah makan lontong sayur, siap-siap, sepatu udah siap, bajunya udah siap, semuanya udah siap, sampai akhirnya jam 8 main, seneng, ceria. 2 kali 45 menit kurang lebih jam 10 kurang ya, sekitar 5 menit lagi mau selesai. Gimana perasaan kita, Pak? Cepet amat kayaknya, begitu nggak? Kayaknya udah perasaan baru main tadi gitu ya. Kok cepet amat gitu ya, gitu nggak? Untuk siapa itu, Pak? Yang seperti itu untuk siapa? Untuk yang hobi bola, Pak. Bener nggak? Coba yang nggak demen bola suruh main bola, 2 kali 45 seperti 12 tahun. Coba tanya yang nggak hobi bola, karena main bola kan kalau lapangan besar 11 kali 11, 2 kali 11 ya, orangnya kurang 1. Ada temen kita yang nggak bisa main bola, untuk ngepasin dia diajak, udah main, Anda nggak bisa nendang, udah pokoknya biar ngelengkapin aja gitu. 2 kali 45 rasanya kayak apa buat dia, Pak? Setahun? Hah? Masya Allah, nggak ngerti kayak apa tuh ya. Ya ilustrasinya begitu, Pak. Kalau kita belum merasakan Ramadan kayak gini, Pak, berarti kita belum menikmati Ramadan, Pak. Baru hari pertama Lebaran, berapa hari lagi? Baru mulai, Pak. Ada nggak yang udah nanya gitu, Pak? Ada.
Lebaran udah berapa hari lagi? Baru 2 hari puasanya. Alhamdulillah 20 hari lagi. Itu tipe orang yang kesiksa dengan datangnya bulan Ramadan. Tuh kesiksa, cuman dia nggak ngomong aja. Hidupnya kesiksa tuh. Masih lama gitu. Kira-kira berapa hari lagi Ramadan? Belum ada 2 hari dia puasa, udah tanya apa? Lebaran, Idul Fitri. Sama tuh persis Pak. Orang main bola, nggak biasa main bola, masuk stadion gimana Pak? Berapa menit? Sampai jam berapa sih? Ini udah jam berapa? Ini udah mau habis kayaknya. Belum, kayaknya udah tadi jalannya jamnya lambat nih gitu. Gitu. Pak, kan kita mau lebih bermakna Pak, betul nggak Ramadannya? Serupa, bagaimana kita bisa menikmati Ramadan kalau kita bukan pecinta Ramadan, kalau kita bukan orang yang tunduk dan patuh pada Allah? Gak mungkin Pak Ramadan akan terasa nikmat, gak mungkin Pak, tidak mungkin Pak, gak mungkin. Sepakat ya? Gak mungkin. Rasanya Ramadan itu bulan yang kalau bisa gak ada di setiap tahunnya tuh. Mungkin gak ada perasaan begitu dari seseorang? Mungkin ya? Mungkin. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak ditunggu-tunggu, yang tidak dinantikan. Nah, kita mau Ramadan kita bermakna kan? Sahih? Kita mau setiap detik, setiap menit, setiap jam di Ramadan ini bernilai. Kan kita hafal Pak, semua. Kalau nggak hafal sering dengar surat Al-Baqarah 183, 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Kalau main bola 2 kali 45 menit untuk bisa menjadi pemenang Ramadan, untuk bisa jadi orang bertakwa, Allah kasih waktunya 1 bulan. Ayyaman ma'dudat Pak. Kalau seseorang sudah diinformasikan kita main 2 kali 45 ya, nggak ada perpanjangan, seri langsung adu penalti, gimana reaksi kita? Gimana sikap kita? Pasti kita langsung on fire, dari mulai priwit itu ditiup, prit, udah. Pokoknya bagaimana kita bisa menang, mencetak gol, mempertahankan kemenangan dari awal. Sahih? Benar Pak, seperti itu orang main bola. Demikian juga, kenapa Piala Dunia jarak Argentina kemarin juara Pak ya. Sampai kapan Argentina menyandang status juara Piala Dunia? 4 tahun. Sahih? 4 tahun berikutnya akan ada Piala Dunia lagi. Nah, kita ini mau mengusahakan satu modal besar dalam hidup kita 11 bulan yang namanya takwa. Jadi durasi takwa pudar, hilang, ambiar itu 11 bulan. Dan Allah siapkan waktunya 1 bulan untuk memupuk takwa, untuk diberikan kesempatan kepada manusia agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak nih,
setelah Ramadan bekasnya sehari, 2 hari, 3 hari di bulan Ramadan masih ada nggak bekasnya? Bekas imannya masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih kerasa nggak? Masih kerasa kan? Bahkan terkadang kita lanjutkan dengan puasa Syawal. Kenapa bisa 6 hari Syawal? Karena efek dari Ramadannya masih ada. Coba Ramadan nggak punya efek, nggak bisa Pak puasa Syawal Pak, nggak bisa. Merdeka, seakan-akan orang lepas dari penjara tuh. Nyata orang yang dapat efek dari ibadah Ramadan masih ada bekas-bekasnya sesudah Ramadan? Masih ada? Oke. Kita merasakan itu semua? Gimana Pak? Antum ngerasain? Masih ada bekasnya? Masih, kata ibu-ibu masih. Nah, bekas ini, sisa-sisa Ramadan ini, itu idealnya akan bertahan selama berapa lama? 11 bulan. Ini sudah rancangannya Allah, 11 bulan. Makanya kalau kita lihat sejarah Pak, tengok sejarah, bukan tengok kehidupan kita, bukan. Kalau kita lihat sejarah Nabi dan para sahabat melakukan Ramadan, itu full ibadah Ramadan. Ramadan full ibadah. Bukan hanya tanda kutip Pak, sebagian orang memfokuskan Ramadan hanya dengan Al-Quran. Memang Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, tetapi Ramadan bukan hanya baca Quran. Ini salah total. Kok nggak ngaji lagi Pak? Enggak, kan Ramadan, ngaji libur. Kok nggak ke rumah orang tua? Kan Ramadan, sekarang waktunya baca Quran. Kok nggak infak sodako? Sekarang kan waktunya Ramadan, baca Quran. Ini salah. Pemahaman siapa? Dari mana ilmu ini? Memang Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, tetapi amal di dalam Ramadan variatif, tetap seperti bulan lainnya. Ada infak, ada sholat sunnah, ada baca Quran, ada ziarah ke rumah orang tua, dan amal-amal lainnya ada di sini, variatif, tetap variatif, tetap variatif. Baik Pak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang Allah berikan kesempatan kepada kita 1 bulan lamanya, 29 atau 30 hari. Untuk apa? Untuk menggapai predikat takwa. Siapa yang berbahagia dengan takwa kita? Siapa? Siapa orang yang merasakan bahagia dengan kita bertakwa? Siapa Pak? Pertama, diri sendiri. Yang kedua, orang terdekat kita. Dia akan merasakan, ini anak saya, Masya Allah, ini suami saya, selesai Ramadan tambah baik lisannya, tambah sayang sama anak-anak. Ini efek dari Ramadan Pak. Tapi kalau Ramadan itu tidak memberikan efek, atau Ramadan itu tidak memberikan hasil positif, itu satu pertanda kita bukan penikmat Ramadan. Kita cuman jadi peserta, atau kita hanya jadi pelengkap, bukan penikmat di bulan Ramadan. Penikmat bulan Ramadan Pak, Nabi kan pernah bilang gini ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Laisa shiyamu, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan menahan haus. Itu Nabi yang bilang, Pak. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisa shiyamu minal akli wa syurbi. Jamaah, ini puasanya anak-anak kecil, menahan lapar dan haus. Apa bedanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau puasanya hanya menahan lapar dan haus? Apa bedanya dengan anak nih yang lagi nunggu waktu buka? Apa bedanya? Apa faidahnya? Nabi bilang, laisa shiyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus. Sini kosong nih, tuh kosong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Jemaah, ini pesan Nabi kita. Ini dia. Ini kita baru hari berapa? Kedua apa ketiga? 11. Wah, berarti bukan penikmat Ramadan nih, Pak. Ini hari ke-11. Mulai hari ini kita koreksi 10 hari yang ke belakang. Kita jadikan hari ini dan sampai Ramadan akhir, kalau Allah berikan kita panjang umur, jauh lebih baik, Pak. Ini untuk anak istri kita, Pak. Ini bisa kontrol emosi bapak loh, Pak. Kalau sampai dapat predikat takwa beneran, Pak. Ini tangan nggak akan gampang tuh pukul istri, pukul anak. Ini Ramadan penentuan nih, Pak. Kan tadi kita sudah sama-sama sepakat, setelah Ramadan ada efeknya nggak puasa itu? Ada kan? Masih ada, tinggal efeknya itu masing-masing orang beda-beda kan? Ada yang cuman bertahan 2 hari, 3 hari udah jadi apa? Hah? Ada yang efeknya bisa sampai setengah bulan, ada yang efeknya bisa sampai setengah tahun. Itu dari Ramadan. Dan Allah sudah sudah mengkondisikan Ramadan itu kalau orang sempurna dapat takwanya itu akan bertahan berapa lama? 11 bulan. Seperti orang charger, sama persis. Orang charger kan ada yang bisa sampai 100%, 90, 80, 70, dicabut. Begitu selesai dicabut, otomatis efeknya kan beda. Yang 100% lebih lama. Kalau yang cuma 10-20%, paling sebulan udah berantakan lagi. Udah nggak kelihatan tuh efek dulu Ramadan saat anak pecahin gelas. Masya Allah, nggak apa-apa nak. Udah 2 bulan, ya. Ramadan anak, ya, bapak baru beli baju kokonya ditulis pakai spidol. Baru beli baju koko dicoret pakai spidol. Ramadan, Masya Allah, anak lagi aktif, nggak apa-apa. Tinggal nanti efek ini bertahan sampai berapa lama, tergantung apa? Tergantung bagaimana dia jalanin Ramadan. 3 bulan beli lagi baju koko, dicoret-coret lagi. Mana tuh si anak tuh, kurang ngajar tuh ya. Biasaan ya anak nih, tarik kupingnya, pukul. Berarti efek Ramadannya habis.
habis. Ini Pak, lihat ya, Nabi bilang laisa siyam minal akli wa syurbi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Hakikat puasa yang sebenarnya adalah seseorang menahan dirinya dari hal yang sia-sia, lagu, sia-sia umum, berkaitan, baik itu berkaitan dengan lisan, bicara yang sia-sia, sudah mulai dikontrol, baik yang berkaitan dengan perbuatan. Iya jamaah, agak yang di pintu agak maju aja, nanti takut ada teman-teman saudara kita yang baru datang. Silakan Pak, masuk. Sendalnya dicopot dulu. Udah selesai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Dzikruhu. Ini kata Nabi, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Ini perlu jadi catatan buat kita. Kalau 10 hari yang sudah berlalu, ini lisan masih belum terkontrol, masih seperti 11 bulan yang lalu, berarti kita dapat nilai yang tidak baik di 10 hari yang pertama. Maka mulai hari ini dan sampai berikutnya, sampai Allah takdirkan di mana usia kita, kalau Allah takdirkan sampai berakhirnya Ramadan, lihat Pak, nih Bang Ari ini, ya jamaah semua, kalau ini mulai, kita mulai ini hari ini dari ucapan sia-sia, ucapan yang mengandung dosa, ghibah, terus apa lagi Pak, menyakiti hati orang lain, menghina, mengejek, menggunjing, kita mulai stop. Masuk Ramadan kita stop total, totalitas kita stop. Itu akan ada efeknya setelah Ramadan. Ada temen, si ini gini, ntar dulu, jangan ngomongin yang lain aja deh, efeknya tuh Pak, ngomongin yang lain aja deh. Tapi kalau di sini aja masih, di sini tuh maksudnya apa Pak? Di Ramadan aja masih ngomongin si fulan, si fulana, gimana setelah Ramadan? Kurang ajar tuh orang ya, perlu kita kasih pelajaran. Kalau di Ramadan aja begini, itu dipastikan di luar Ramadan lebih kacau lagi dia. Ya enggak? Di luar Ramadan lebih beringas lagi dia. Kalau ada bapak, kalau ada seorang ayah, kalau ada seorang ibu yang menakutkan, yang mengerikan, yang menyeramkan buat putra putrinya di bulan Ramadan, saya yakin rumah itu bagaikan neraka buat anak-anaknya di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan aja itu tangan masih bisa nyentuh pipi anaknya, itu tangan masih bisa meraih telinga anaknya. Saya nggak tahu di luar bulan Ramadan, mungkin bukan menggunakan tangan kosong, tapi rotan. Antum pakai rotan biasanya? Gitu, rotan. Wallah jamaah, ini jika kita ingin Ramadan bermakna, maka yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, Ramadan bukan bulan menahan makan dan minum. Kalau Ramadan diidentikan dengan ini Ramadannya anak-anak. Ramadannya anak-anak yang ngarepin apa? Hadiah. Full puasanya 1 bulan, mana hadiahnya? Ini puasanya anak-anak.
wahai para wanita, wahai anak-anak, berbahagialah bertemu bulan Ramadan, karena suami Anda, karena orang tua Anda akan menjadi pribadi yang berbeda di bulan Ramadan. Kalau ada wanita yang bilang sama aja Ustadz, bahkan lebih parah. Kalau ada anak yang bilang tetap Ustadz, malahan lebih dahsyat. Berarti dia bukan penikmat Ramadan. Jelas sampai sini? Ramadan harus merubah seseorang. Enggak dapat tidak. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan haus. Bukan itu. Ramadan berubah. Yang biasanya orang ngelihat dia, jangankan ngelihat dia, ngedengar dehemannya udah takut gitu ya. Ada nggak gitu Pak? Ada nggak orang yang gitu? Jangankan ngelihat, ngedengar suara motornya datang, ya dia lagi datang. Ada yang sampai orang udah khawatir gitu sama orang begitu. Ada Pak? Ada Pak. Tapi tenang aja, sudah masuk Ramadan, dia akan berubah. Kalau dia nggak berubah, atau kita nggak usah bicara orang lain, kita, kalau kita tidak berubah, oh kita bukan penikmat Ramadan. Ramadan ini nggak punya nilai. Ramadan ini cuma menghabiskan waktu kita, nggak makan, nggak minum. Nabi bilang, minal lagwi warrafathi. Ramadan madrasah latihan kita untuk mengontrol lisan, mengontrol tangan, mengontrol kaki, mengontrol mata, dan mengontrol seluruh anggota tubuh kita, lahiriah dan batiniah. Itu Ramadan Pak. Itu Ramadan. Seorang akan mendapatkan efek positif dari Ramadan kalau puasa Ramadannya begini. Bagaimana dia mau berefek, atau bagaimana Ramadan itu mau berefek? Lagi sahur aja ngelihat orang nggak pakai jilbab, lagi sahur Pak, ditemenin sama TV, tontonan TV yang orang pakai bajunya kebuka-buka. Bagaimana Ramadan yang mau berkah? Sambil sahur sekeluarga, ya, nonton acara di TV yang tontonannya itu la haula wala quwata illa billah. Nambah iman apa ngurangin iman? Nambah iman apa ngurangin iman Pak? Udah, tambah lagi ngebuburit sore, aduh. Jadi apa tuh? Yang dilihat apa ngebuburit? Jujur aja antum, yang dilihat apa? Mau ngapain ngebuburit? Mau ngelihat apa antum? Mau jogging, lihat orang jogging lah, coba. Tapi kita mau Ramadannya punya efek. Ini menunjukkan kita nggak ngerti masuk Ramadan harus apa. Pak Imam Syafi'i itu rontok Pak hafalannya, cuman ngelihat betis rontok. Kita apa yang rontok? Hafalan nggak ada. Yang rontok apanya kita? Imannya. Iman kita berantakan Pak. Pak, dulu Syafi'i lihatnya nggak sengaja. Sengaja nggak? Enggak. Dan yang dilihat cuman bagian dari kaki. Hari ini Pak, dengan televisi itu, dengan alat-alat seperti ini, itu bukan cuman bagian dari kaki yang bisa kita lihat. Apa Pak? Semuanya bisa kita lihat. Itu Syafi'i rontok iman apa? Hafalannya. Kita apa? Iman kita yang rontok Pak. Makanya kita nggak merasakan nikmatnya Ramadan.
Tapi kan hiburan. Iya, namanya hiburan, tapi nggak dilengkapi. Hiburan penghancur pahala, kan gitu harusnya. Iya nggak? Jujur aja, hiburan namanya, tapi harus dilanjutin dong. Hiburan penghancur pahala. Loh, kita lihat paha, Pak. Sahih nggak? Kan antum lihat apa? Orang jogging. Yang jogging pakai apa? Yang jogging coba, subhanallah. Yang jogging berhenti nggak di bulan Ramadan? Tetap ada, tetap ada. Berarti antum suka ngeliatin. Kejebakan. Subhanallah, Pak. Maka Ramadan ini jika ingin bermakna, harus tahu cara mengerjakannya, cara menikmatinya. Gitu, Pak. Bagaimana caranya? Ini 2 poin, minal lagwi warrafathi. Kita jaga mata kita jaga hati kita jaga pendengaran kita. Stop, sebulan full stop. Itu akan membantu kita untuk bisa menstop, mengontrol semua itu di 11 bulan, Pak. Kalau di dalam Ramadan aja loss, di Ramadan loss, nggak ada kontrol, yakin saya, Pak, yakin 1000% di luar Ramadan lebih beringas, lebih hancur, sampai kan Nabi bilang begini, fa in sabbaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaimun. Ini Ramadan kalau ada orang mancing-mancing kita, ya, kadang bukan orang di luar sana, di dalam rumah. Tadi saya bilang piring pecah, gelas pecah, baju di lemari apa? Diacak-acak, Pak, ditarik. Udah disetrika sama ibunya, ya, udah disusun rapi, ditarik sama bocah. Ibunya ke kamar mandi, ibunya keluar dari kamar mandi, balik kamarnya jadi apa? Berantakan. Itu baru disetrika. Habis itu anaknya disetrika. Itu udah masuk Ramadan, ngelihat yang kayak gitu tuh gimana? Eksekusi nggak? Lihat yang begitu gimana? Ini kan ibu-ibu di rumah nih, bawa bapak di jalan naik motor, biasa senggol-senggolan, sengaja atau tidak sengaja dengan motor lain atau dengan kendaraan lain, emosi gitu kan. Itu, Pak, Ramadan nih, ini bulannya kita melatih kita agar bisa apa? Bisa ngontrol, Pak. Kalau Ramadan sang ibu dengan kondisi yang benar-benar baru menyetrika, ditinggal sebentar buang air kecil, balik lagi ke kamar, itu isi lemari baju yang baru disetrika ditarik sama bocah. Tuh lihat tuh bocah kerjanya gitu kan, tuh emang bocah. Kalau yang narik bapaknya boleh marah-marah, ya, bapaknya narik marah. Kalau bocah emang kerjaannya begitu, mafi muskilah, nggak ada masalah, emang bocah. Nabi lagi khutbah, Hasan Husain naik di punggung Nabi. Nabi lagi khutbah, Pak, di kaki Nabi itu. Anaknya main, cucunya main di kaki, nggak ada masalah, bocah. Kecuali yang naik bapaknya. Paham antum? Namanya bocah, tinggal kita bisa mendidiknya, mengarahkannya. Itu,
Kan kata Nabi, jika terpancing atau jika ada seorang pada kita yang berbuat tidak baik, mancing-mancing emosi kita, nggak usah jauh-jauh Pak, dalam rumah istri dengan suami, suami dengan istri, ya udah gitu kan. Masak buat buka misalnya, masak apa? Masak nggak ibu-ibu bulan puasa? Hah? Oke deh, taruh masak deh. Masak apa Con? Lontong atau sayur asem. Begitu buka sayur asem itu nggak ada rasanya Pak. Gimana Pak? Sikapnya gimana? Jujur Pak, jujur. Ntar saya tanya sama ibu-ibu. Gimana? Dimakan, dicela atau gimana? Dicela. Gimana sih lu masaknya, lu udah bertahun-tahun begini-gini aja masaknya tuh. Ya Allah, itu Ramadan. Saya yakin bukan Ramadan, dibanting tuh panci. Dibanting tuh panci. Ramadan aja begitu Pak. Lu gimana sih lu? Gitu. Saya yakin Pak, Ramadan aja itu dicela, apalagi selain Ramadan, dibanting tuh pancinya. Lu makan aja deh sendiri tuh, habisin, nggak ada rasanya. Begitu Pak. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Jelas Pak ya. Ini poin yang akan menjadikan Ramadan itu bermakna. Ini poin nih, ini poin. Gitu. Gara-gara saf, ada nggak yang sampai salah faham ketika taraweh? Ada nggak? Gara-gara saf, atau gara-gara parkir motor, atau gara-gara sendal ketendang? Ada nggak sesama orang yang sholat taraweh salah faham? Ada? Itu Ramadan Pak. Bagaimana di luar Ramadan? Ketendang sendal, oh nggak apa-apa, mungkin dia nggak sengaja. Kan begitu harus ya semestinya. Bukan siapa yang nendang. Coba lihat CCTV-nya dong. Siapa sih yang nendang? Oh si dia. Besok sendalnya gue tendang lagi deh. Itu Ramadan Pak. Di luar bulan Ramadan saya yakin sendalnya dilempar ke kali itu Pak. Di Ramadan aja begitu. Di Ramadan kayak begitu Pak. Ini kisah nyata Pak. Ada nggak gara-gara baca Quran berantem? Ada? Ada nggak? Ya subhanallah, ini Ramadan Pak. Misal gini, maksudnya gini Pak, ini Bapak habis subuh atau habis taraweh baca Quran, yang satu bacanya pelan, yang satu bacanya kenceng, yang satu pakai speaker, berantem nggak tuh? Woi pelan-pelan, sama-sama baca pelan-pelan. Itu kejadian nggak? Kejadian nggak? Kejadian Pak. Itu Ramadan. Saya yakin di luar Ramadan ribut tuh di lapangan. Kan bisa ngomong pelan-pelan, Mas, akhi, saya juga baca Quran, suaranya dipelanin, kan bisa Pak. Ramadan, bukan kita di 11 bulan sebelum Ramadan. Kalau Ramadan kita tetap kita beringas, terus apa fungsinya itu puasa? Terus apa fungsinya ini kita menahan lapar dan haus? Apa bedanya kita sama bocah-bocah ini nih, yang tepar, bentar-bentar liatin jam, ya masih lama, ya masih lama. Apa bedanya kita sama dia? Pecinta bola, seperti yang tadi kita contohkan di awal, mereka sangat-sangat bersedih ketika sudah tinggal 5 menit lagi mau selesai. Ya 5 menit lagi. Apalagi kalau priwit itu udah ditiup, prit prit. Aduh, gimana perasaannya pecinta bola? Gimana perasaannya? Ya,
cepet amat ya, cepet amat gitu Pak. Pecinta Ramadan itu nggak ngeliatin kalender setiap hari, kalender nggak berubah Pak, 1 Syawal tetep diliatin lagi 27 hari lagi, sore tetep 27 hari lagi, malam 26 hari lagi. Ini bukan penikmat Ramadan Pak. Makanya apa? Selesai Ramadan nggak ada perubahan, nggak ada bekasnya, nggak ada efeknya. Ramadan ini bekal untuk berapa? Untuk berapa lama? 11 bulan. Rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau Ramadan ini suami istri itu maksimal. Suaminya dapat takwanya, istrinya dapat takwanya. Sayur asem kamu, pokoknya kalau kamu yang masak itu cuman ada 2 nilai, enak atau enak banget. Coba Pak, apa nggak romantis tuh rumah tangga Pak? Apa nggak bertahan lama tuh? Pokoknya kalau kamu yang masak, poinnya cuma 2, apa? Enak dan enak banget. Udah tuh. Ini Ramadan ini sayur apa? Kolak. Itu Ramadan Pak. Selain Ramadan kira-kira diapain tuh? Ditebalikin tuh panci. Udah mulai besok nggak usah masak deh, kita beli aja di warteg. Kamu gagal terus masaknya, hancur, berantakan. Tapi kalau punya efek, itu Ramadan punya efek, Masya Allah, Masya Allah. Masakan kamu itu, juga ibunya, gitu. Pokoknya kalau ayah yang beliin baju buat saya itu kalau nggak baik pasti terbaik. Udah nggak ada yang lain. Jadi Umi atau ibu terima apa aja yang ayah beliin, iya pasti saya terima. Gitu. Ya yang kayak gini lagi pasar malam, yang naik dikit dong ya. Itu Ramadan. Di luar bulan Ramadan gimana kira-kira? Hah? Dibuang kali tuh di situ tuh, gak dipakai. Allahu Akbar. Ini Ramadan jamaah. Jelas ya sampai di sini. Kita semua pengen punya Ramadan yang bermakna, karena Ramadan ini akan menentukan kita apakah kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita bertakwa Pak, itu efeknya ke semuanya positif. Siapapun kita sebagai kepala rumah tangga, kita akan pimpin dengan sebenar-benarnya menurut syariat Islam. Kita akan berikan hak-hak istri kita akan tunaikan hak-hak anak-anak kita. Itu kalau berhasil Ramadannya. Kita akan menjadi suami yang kehadiran kita, kepulangan kita dinantikan oleh sang istri dan anak-anak. Ayah pulang jam berapa? Ayah lembur enggak? Ayah mau makan apa? Ayah mau mandi air panas, air dingin? Ayah mau tidur langsung tidur apa makan dulu? Tapi kalau kita suami yang ditakutkan oleh istri, ayah pulang apa enggak? Enggak juga enggak apa-apa. Jangan sampai Mbak kita lembur, istri kita sujud syukur. Ada nggak tuh? Yang jawab ibu-ibu coba, ada nggak? Jangan sampai kita lembur, kita bilang, Bunda, Umi, ini ayah dapat kerjaan tambahan di luar kota 3 hari nggak pulang. Istrinya keceplosan, alhamdulillah gitu. Istrinya keceplosan begitu. Berarti kita ini singa yang mengkhawatirkan seisi rumah, Pak. Kalau kita suami yang baik, kita ayah yang baik, mau pergi aja tuh dianterin, Pak. Ya enggak?
Kalau kita bukan suami idaman, kita berangkat bini masih tidur, Pak. Udah jalan suami gue, udah nggak ada, Mak. Kalau kita suami yang baik, itu kita mau jalan disiapin apanya, Pak? Lontongnya. Ditanya malamnya, ya besok sarapan mau sarapan apa? Nasi uduk, lontong, tempe, minumnya mau teh manis, tawar, kopi hitam, pakai gula, pakai susu. Itu istri merasakan apa? Kebaikan suaminya. Ini sebelum tidur udah ditulis di mana, depan pintu. Kopi, gula, semua udah ada di lemari, bikin aja sendiri. Coba, Pak. Ini rumah tangga tinggal tunggu apa, Pak? Tinggal tunggu waktu selesai. Ini Ramadan, Pak. Yang punya rumah tangga, yang mau rumah tangganya terus sakinah, mawaddah, warahmah, ini waktunya nih. Deketin Allah. Masing-masing istri, suami istri masing-masing deketin Allah. Maksimalkan ibadah. Dan jaga mata kita, hati kita dimaksimalkan di bulan ini. Terlebih lagi nanti 10 hari terakhir, Pak. Yang punya atau yang sudah punya suami, istri-istri, biarin suaminya itikaf di masjid. Jangan ganggu. Itu untuk kepentingan 11 bulan yang akan datang. Berhasil suaminya 10 hari itu terakhir di i'tikaf itu istrinya akan jadi permaisuri selama 11 bulan kalau i'tikafnya berhasil. Kalau i'tikafnya kerjaannya nyender ngeliatin jam, pulang ya dia juga gitu. Ibu-ibu yang punya suami berencana i'tikaf tanya sama suaminya, ayah, abi i'tikaf mau ngapain? Anak mana? Schedule i'tikafnya mana? Apa aja yang mau diselesaikan? Apa aja yang mau dilakukan? Gitu. Ya pagi sampai zuhur tidur, habis zuhur tidur lagi, kemudian bangun asar tidur lagi, habis maghrib buka, habis isya taraweh, malam tidur lagi. Lu mau ngapain i'tikaf? Cuman pindah tempat tidur. Jelas? Ini buat saya dan buat kita semua yang berencana untuk i'tikaf di 10 hari terakhir, itu harus ada schedule-nya, harus ada gitu. Kalau bisa tidur tuh ketiduran, bukan dischedulekan. Jangan masuk apa? Jangan masuk jadwal. Tidur tuh ketiduran. Lagi capek udah baca Quran, lagi capek udah baca buku, ketiduran begini. Jangan juga baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bismika Allahumma amut. Iya sih, memang tidurnya megang Quran, cuman baru satu baris. Gitu. Belum dia buka tafsirnya, Pak. Kan kalau yang terbaik baca Quran tuh apa? Baca, setelah itu kita lihat tafsir, itu terbaik, dapat efeknya. Kalau baca Quran efeknya nggak maksimal. Orang membaca sesuatu yang dia nggak ngerti, iya nggak? Coba kenapa Syekh Sudais, Suraim dan lain-lain ketika baca tentang ayat-ayat neraka itu langsung berubah suaranya, berubah total. Karena apa, Pak? Kenapa? Karena dia paham apa yang mau dia baca.
Coba Pak, Bapak ini renungin satu ayat dalam Al-Quran. Renungin ini hari, ini malam, direnungin ini ayat. Dalam surah Al-Zalzalah, apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Coba Bapak tadaburi itu ayat. Sekecil apapun kebaikan Allah kasih lihat nanti Pak. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua penduduk bumi nggak tahu kesalahan kita, besok Allah kasih tahu. Bisa tidur nggak Pak? Mungkin hari ini kita bisa senyum-senyum dengan kesalahan kita yang tidak Allah tampakkan, tapi Allah bilang di ayat ini, Allah akan kasih lihat antum nanti besok. Bisa tidur kita Pak? Hari ini mungkin kita bisa ketawa ketiwi, tapi Allah sudah berjanji, ya rohu, antum akan, kami akan perlihatkan, antum akan lihat nanti. Coba, mengerikan. Tapi sayangnya kita membaca satu kalam yang suci dan kita tidak faham apa target kita di Quran. Target kita apa selama ini? Khatam. Khatam. Faidahnya? Keutamaannya? Benar nggak? Hari ini perlombaannya apa? Perlombaan banyak-banyakan hatam. Iya dia hatam, tapi main riba. Kan di Quran dilarang riba. Iya dia hatam, tapi berzina. Kan di Quran dilarang zina. Dia hatam, tapi minta sama manusia. Kan di Quran dilarang minta sama manusia. Berarti dia membaca satu kalam yang dia nggak ngerti apa yang dia baca. Gitu Pak. Sama orang Ramadan nggak ngerti Ramadan mau ngapain. Ramadan bukan cuma menahan lapar dan haus. Baca Quran tuh bukan cuma tabarakalladzi biyadihil mulk, bukan cuma qiraah. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun? Hah? Ayo jamaah buka suratnya yang bawa Quran. Lihat Pak, maaf, dari surat Al-Anfal. Apa kata Allah? Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tuh Pak, kalau ini nggak ada saat kita baca Quran, kita bukan penikmat Quran Pak. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau kita nggak merasakan ini Pak, kalau kita tidak bergetar hati kita, oh kita bukan penikmat Quran Pak. Kita nggak ngerti apa yang kita baca Pak. Ini Allah yang bilang orang beriman berinteraksi dengan Quran tuh begini Pak. Jauh nggak
dengan cara kita baca Quran hari ini? Jauh, Pak. Apa yang kita banggakan dari Quran hari ini? Jumlah bacaan kita, bukan sebagaimana atau bukan seberapa besar takut kita kepada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat yang sering dibacakan oleh imam ketika salat? Kata Allah apa, Pak? Di surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal." Allah bilang, Pak, kalau dulu Quran itu diturunkannya kepada gunung, Pak. Ini bukan main-main, Pak. Allah yang bilang gunung lebih kuat, lebih hebat dari kita. Kata Allah apa? La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Itu reaksinya, Pak. Itu reaksinya, Pak. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Itu reaksinya tuh, Pak. Kita bisa Pak, kita terima handphone lagi baca Quran, bisa loh, Pak. Bisa nggak? Berarti Quran nggak besar di hati kita, Pak. Kalau kita bisa marah-marahin anak, marah-marahin istri, kita bisa caci maki orang, ini Ramadan nggak besar di hati kita. Allah nggak besar di hati kita. Karena Allah jadikan Ramadan untuk kita menahan semua anggota tubuh kita. Lihat, Pak, Allah yang bilang, Pak. Kata Allahu Jalla Dzikruhu, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas." Yang mau berinteraksi dengan Quran, perhatikan caranya gunung. Kalau gunung berinteraksi dengan Quran, itu yang bilang Allah. Yang mau punya interaksi dengan Quran, yang mau memulai hubungan dengan Quran, harus tahu yang kalian baca kalimat kalam yang kalau diturunkan dulu kepada gunung hancur, Pak. Itu kita harus tahu itu, Pak, sebelum kita menjadi orang yang berinteraksi, berhubungan langsung dengan Al-Quran. Kita harus tahu, Pak. Pak, kita sebagai orang tua nggak terima, Pak, saat kita panggil anak kita, "Nak, sini." Saat anak kita nasehatin, mukanya pelengos ke sana ke sini, gimana? Reaksi Bapak gimana? Bapak lagi ngomong sama anak-anak Bapak, lagi memberi nasihat, terus mukanya belok sana, belok sini, apa yang terjadi? Kira-kira Bapak gimana reaksinya? Kesel, Pak. Ini pencipta alam semesta itu kasih tahu kita, lihat, perhatikan, coba ayat ini sering dibaca oleh imam, tadaburi ini ayat. Allah bilang apa? Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Itu saya kasih contoh agar antum tahu yang mau berinteraksi dengan Quran, nggak sembarangan cara berinteraksi dengan Quran, nggak sembarangan, Pak. Orang yang berinteraksi dengan Quran ini Allah contohkannya bukan manusia tapi gunung. Kalau itu dulu turunnya ke gunung hancur. Allah yang bilang, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Terus Allah bilang apa? La'allahum yatafakkarun. Semoga kita mau berfikir, yang mau punya hubungan dengan Al-Quran. Kalau kita mau dekat dengan Al-Quran tuh interaksinya begitu, Pak. Gitu, Pak.
nggak bisa diganggu. Kalau kita, Pak, kita lagi meeting aja itu handphone mati, Pak, bener nggak sih? Sahih nggak? Kita lagi meeting ngurusin bangkai kambing, kan meeting ngurusin bangkai kambing kan, iya nggak? Dunia kan mati tuh handphonenya, maaf lagi meeting nggak bisa diganggu. Ini lagi ngurusin satu huruf 10 pahala 10 kebaikan, nggak mati handphonenya, Pak. Jadi lebih besar meeting dari Quran. Meeting lebih utama. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau bisa lagi interaksi dengan Quran, mati itu handphone, nggak bisa diganggu. Mohon maaf, saya lagi interaksi dengan pencipta saya, gitu, Pak. Mohon maaf. Nabi orang yang sangat supel, tapi nggak bisa diganggu ketika sudah masuk 10 hari terakhir, Pak. Karena beliau masuk ke masjid, nggak bisa, Pak. Begitu. Nabi supel, ketemu anak, ketemu orang yang lebih tua, gitu, Pak. Beliau hormat, memuliakan. Ketemu yang sebaya, beliau juga memberikan sikap yang terbaik. Ketemu yang lebih muda, ketemu anak-anak, beliau berikan salam. Terkadang beliau ajak bercanda. Tapi nggak bisa, Pak, ketika sudah masuk bulan Ramadan, terlebih di 10 hari yang terakhir. Masuk, Pak. Nabi kita masuk masjid. Untuk apa, Pak? Kita sudah berapa hari waktu kita untuk manusia, untuk dunia ini? Setahun itu berapa lama? 365 hari. Kita cuman diminta sama Allah 10 hari, Pak. Total i'tikaf, i'tizal, i'tikaf. Harus tahu maknanya. I'tizal, putus. Semuanya putus. Ini jangan sampai salah dan keliru. Yang i'tikaf tetap sibuk sama handphonenya, keliru i'tikafnya. I'tikaf putus, i'tizal putus. Kita menjadi seorang yang hanya berhubungan dengan pencipta kita. Itu i'tikaf. Dan kalau berhasil i'tikaf kita, poinnya dapat, itu yang paling berbahagia istri-istri kita. Yang paling berbahagia anak-anak kita. Yang paling berbahagia tetangga-tetangga kita. Karena kita akan menjadi sosok yang berubah. Kita akan menjadi sosok yang sangat menyenangkan karena kita menjalankan syariat, dan syariat memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa? Semua, hatta kepada binatang. Salah orang belajar agama justru dikenal, ditakutkan oleh manusia. Keliru, ada yang salah dalam belajarnya. Jelas, Pak? Gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Poin utama agar Ramadan ini benar-benar bermakna besar buat kita, kita harus tahu Ramadan ini dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah. Perubahan kita, Pak, atau kontrol emosi kita, kontrol pandangan kita, kontrol lisan kita, itu kita lakukan di bulan Ramadan semata-mata karena bulan ini dibesarkan oleh Allah, Pak. Bukan karena dia istri kita enggak marah lagi sama dia, bukan karena dia putra putri kita, bukan karena dia tetangga kita, bukan, Pak, tapi karena Allah yang mengagungkan bulan ini. Karena ketika kita seperti 11 bulan yang lalu, berarti kita tidak memuliakan apa yang Allah muliakan, Pak. Allah muliakan bulan ini sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Allah memuliakan bulan Ramadan. Apa penghujung surat Al-Baqarah ayat 183 itu, Pak? La'allakum tattaqun. Saya mau tanya sama Bapak-bapak, takwa itu letaknya di mana? Takwa itu letaknya di mana? Hah? Ada yang bisa jawab? Takwa itu letaknya di mana? Di hati. Nabi yang bilang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah rangkaian hadis, di antara hadisnya beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, kata beliau, at-taqwa hahuna. Pak, ini bocah ketemu RI 1 yang lewat depan, sikapnya berubah apa begitu? Tetap begitu apa berubah? Tetap aja begitu. Bapak yang mendampingi itu bocah, kayak bocah itu apa berubah? Yang mendampingi itu bocah mau menyaksikan RI 1 lewat, Bapak kayak si bocah atau berubah? Kenapa? Kenapa? Karena Bapak tahu siapa yang lewat. RT udah sibuk, dagang gerobak angkat, ya enggak? Gitu kan? Got bersihin. Sama si bocah tetap aja es krim buang di situ plastiknya, ya enggak? Orang nggak ngerti, sama kayak kita. Kalau Ramadan ini tetap berantakan, kita nggak ngerti Ramadan harus ngapain. Sama persis, cuman nggak ngerti, nggak paham. Akhirnya cuman dapat lapar dan haus. Gitu. Ramadan ini bulan capek, Pak. Siapa bilang nggak capek? Yang bilang nggak capek. Ramadan ini bulan capek, Pak. Letih. Lagi puasa kayak gini, ini amal terbaik nih, Pak. Banyak beramal, baca Quran, ngaji, baca hadis, dan seterusnya. Jangan Ramadan jadi murojaah doa mau tidur, bismika Allahumma amut, bismika Allahumma amut sebentar-sebentar. Sampai-sampai lagi ngaji aja ada yang bismika Allahumma amut gitu. Ini Ramadan, Pak. Momen apa, Pak?
Momen kita untuk apa jamaah? Untuk memperbaiki, untuk apa? 11 bulan Pak, untuk 11 bulan. Ini udah Allah siapin nih 1 bulan Ramadan untuk menjadi orang yang bertakwa gitu Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu ya akan besarnya bulan Ramadan ini. Cukuplah buat kita bagaimana pelaksanaan bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita itu semakin maksimal. Aisyah yang berkata, hari demi hari ibadah itu semakin maksimal. Apalagi mendekati apa Pak? Mendekati 10 hari yang terakhir. Itu Nabi hampir-hampir nggak bisa diganggu karena sedang berinteraksi dengan penciptanya, bermunajat dengan penciptanya. Jangan sampai hasil Ramadan kita cuma kue nastar. Jangan sampai hasil Ramadan kita cuma baju baru. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi hasil Ramadan harusnya adalah takwa. Takwa. Semoga Allah bantu kita untuk memaksimalkan Ramadan yang masih Allah berikan kepada kita hari ini. Sebagai penutup Pak, Ramadan juga bisa jadi malapetaka buat kita Pak. Ramadan juga bisa jadi bumerang buat kita besok di hari kiamat. Bukankah Nabi kita mengatakan mayoritas orang yang berpuasa mereka tidak dapat apa-apa kecuali hanya dapat lapar dan haus. Nabi bilangnya mayoritas Pak. Rubba shaimin. Poin yang mereka dapat itu hanya lapar dan haus. Mayoritas tidak tertutup kemungkinan masuk kita di situ. Ya enggak? Nabi bilangnya bukan minoritas, tapi Nabi bilangnya apa? Mayoritas. Nanti, tapi pembagian rapotnya nanti di hari kiamat. Suatu yang sangat berat diucapkan oleh Nabi, tetapi udah dia ucapin amin. Saat Jibril berdoa, rogima anfu, celaka, binasa, man adrokar Ramadan, yang Allah takdirkan bertemu bulan Ramadan, dan Ramadan tidak menjadi sebab Allah mengampuni dosanya. Jadi dia keluar Ramadan tetap sebagai manusia yang memikul dosa yang banyak. Maka Ramadan besok di hari kiamat Allah jadikan hujah untuk menghukum kita yang tidak maksimal di Ramadan. Bukankah kita dengar Ramadan ini itkun minan nar,
kalau besok kita masuk neraka, naudzubillahi min dzalik, salah satu alasan yang akan Allah kemukakan, saya kasih antum bertahun-tahun Ramadan dan antum selalu jadi pecundang. Ramadan akan jadi malapetaka ketika kita tidak bisa menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Ramadan akan menjadi alasan Allah untuk nyerang kita. Saya kasih antum Ramadan sepanjang usia antum. Berapa tahun? 60 tahun. Balik di usia 10, berarti dia ketemu Ramadan berapa kali? 50 kali. Kesempatan untuk keluar dari Ramadan Allah hapus dosanya, dan selalu gagal, dan gagal. Maka Allah akan jadikan Ramadan untuk menghukum kita ketika kita tidak memanfaatkan Ramadan. Makanya kan Nabi bilang, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini bisa nolong kita besok di hari kiamat jika hidup kita selalu membaca Al-Quran atau menjalankan Al-Quran. Coba, Al-Quran ini akan menolong hidup kita jika hidup kita selalu membaca Al-Quran atau menjalankan isi Quran. Menjalankan isi Quran, tidak berhenti sampai di membaca. Baru Al-Quran itu bisa jadi syafi'an lana, penolong kita. Bagaimana Al-Quran bisa tolong kita? Kita baca dan kita berbuat syirik. Coba gimana caranya? Paham? Kita baca dan kita berzina, kita baca dan kita berjudi, kita baca dan kita berbohong, kita baca dan kita nipu orang. Terus bagaimana cara dia tolong kita? Berarti bukan hanya sebatas dibaca. Al-Quran akan tolong kita jika memang Al-Quran jadi pedoman hidup kita. Dan Nabi mengatakan Al-Quran hujjatun alaika, dan dia akan serang kita. Kan antum baca haramnya riba dan antum main riba. Nah loh, kan antum baca nggak boleh berbuat syirik dan antum berbuat syirik. Nah loh, kan antum baca nggak boleh berzina dan antum berzina, dan antum baca nggak boleh berbuat kasar dan antum berbuat kasar. Paham sampai sini Pak? Jelas ya? Saya rasa cukup sampai di sini kajiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Semoga Allah bantu kita Pak. Kita harus banyak berdoa. Semoga kita diizinkan oleh Allah Pak untuk memuliakan Ramadan dan mengisi Ramadan dengan ketaatan Pak, karena tiket itu dipegang oleh Allah Pak. Tiketnya dipegang oleh Allah. Maka keluarkanlah air mata kita sebanyak-banyaknya di malam hari, minta izin sama Allah semoga kita diberi kesempatan jadi peserta dan pemenang di bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, bukan hanya peserta, peramai, pelengkap Ramadan. Yang keluar Ramadan tetap kita seperti biasanya. Tiketnya di tangan Allah Pak. Kita harus banyak nangis di hari-hari ini sama Allah. Ya, semuanya di tangan Allah. Nangis kalau kita hari ini belum mengeluarkan air mata, di malam hari berdoa memohon, minta sama Allah. Bahkan kata para ulama, kalau kita nggak bisa nangis di hadapan Allah saat sendiri, itu salah satu tanda hati kita keras. Sebagian ulama mengatakan paksain nangis, nangis karena takut sama Allah. Paksain Pak. Pak, satu tetes air mata yang keluar karena takut kepada Allah itu bisa jadi sebab pemadam api neraka. Sebagaimana Nabi katakan, 2 tetes
yang dapat memadamkan api neraka, tetesan air mata yang keluar karena takut sama Allah, dan tetesan darah yang keluar karena berjihad di jalan Allah. Semoga Allah pilih kita semua untuk bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa cukup sampai di sini. Masih ada beberapa waktu untuk persiapan buka puasa bagi jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau makna daripada membaca Al-Quran itu sendiri? Sebenarnya lebih ke tingkatan ganjaran amalnya, Ustadz. Itu lebih besar yang mana? Yang hanya menghafal dan membaca, atau orang yang tidak menghafal dan membaca tapi dia menjalankan? Iya, makanya jawaban saya yang pertama gini. Tar dulu sebentar ya. Mas bisa buka surat Fatir ayat 29, dan jamaah yang lain juga bisa catat surat Fatir ayat 29. Saya ini agar tepat pemahamannya, Pak jamaah, masih konsentrasi nggak nih? Atau sudah pikiran bakwan tahu belum? Lanjut Ustaz. Coba surat Fatir ayat 29. Sekarang Bapak udah lihat. Coba Bapak baca artinya, arti. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dalam kurung Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Oke, itu arti dari ayat ini. Arti bukan tafsir, Pak. Harus dibedakan antara arti dan tafsir. Sekarang saya minta, kalau Bapak bisa searching di Google, coba cek tafsir ayat ini, Ibnu Katsir. Kita mau cari tahu makna sebenarnya membaca itu apa? Ya, apa makna sebenarnya yang Allah mau dengan membaca? Apa makna sebenarnya? Ada yang sudah ketemu? Tafsir Ibnu Katsir, silakan baca. Tapi ini dari Google ya Ustadz ya? Iya. Saya baca dulu aja ya. Maksudnya mengkaji perintah-perintahnya dan mereka mengerjakannya. Itu membaca. Paham? Itu yang dimau sama Allah. Sementara yang kita paham, bukan, maksud sementara yang kita paham apa? Yang kita paham membaca, yang kita paham apa? Baca. Paham Pak? Baca. Makanya tetap ada pembaca Quran perampok, penzina, penodong, pelacur. Ada nggak? Ada nggak pelacur bisa baca Quran? Pandai baca Quran? Ada? Ah itu. Makanya tadi saya bilang jawaban pertama harus disamakan persepsi membacanya, apa yang dimau oleh Allah membaca. Ini kan kita bicara Quran, bukan bicara ucapan manusia. Kita harus tahu apa yang dimau sama Dia yang menciptakan kita. Bapak sudah baca?
Coba bisa diulang tafsirnya. Nanti bisa dicek kalau punya kitab Ibnu Katsir, tafsir apa aja Bapak cek apa arti membaca. Bisa dipahami? Ini PR nih. Nanti sebulan lagi saya tanya. Kelamaan nggak? Kelamaan nggak? Sebulan lagi saya tanya kelamaan ya. Udah lupa kali Ustaz ya kalau sebulan lagi gitu. Ini PR buat bapak-bapak, tolong dicari tahu apa arti dari membaca. Jelas sampai di sini? Kan Allah bilang dalam Al-Qur'an, innalladzina yatluna kitaballah. Kalau terjemah memang dia harus diterjemahkan membaca, karena tala yatlu artinya qiraah min haitsu lughah, dari makna bahasa. Tapi kita harus tahu apa yang Allah mau dari tala yatlu ini. Dari mana kita tahu? Harus butuh penjelasan ahlu tafsir. Sahih? Mereka yang lebih faham. Oke, paling familiar tafsir di kita apa? Paling familiar di kita tafsir apa? Ibnu Katsir. Sok mangga silakan cek Ibnu Katsir. Coba Pak, mohon izin dibaca lagi. Mengkaji perintah-perintahnya dan mereka mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan membaca. Paham Pak? Selama ini yang kita pahami membaca hanya sampai membaca qiraah. Sahih? Betul Pak? Baca Quran, baca. Padahal yang Allah mau kita baca dan kita mengerti makharijul huruf, awsaful huruf, dan kita mengerti apa yang Allah mau dari ayat itu. Bukan hanya mengerti makharijul huruf dan awsaful huruf. Tidak berhenti sampai di situ. Jelas antum? Itu dia. Makanya tadi saya bilang disamakan dulu persepsinya membaca itu. Karena apa? Khalid bin Walid tempatnya di mana? Surga. Di surga. Khalid bin Walid sendiri pernah bilang dengan lisannya, syaghalatnil jihad min qiraatil Quran. Khalid termasuk orang yang sedikit membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan jihad. Jihad praktek apa yang ada di dalam Al-Quran. Dia disibukkan dengan itu. Paham antum? Jelas sampai di sini? Jadi dia sendiri yang bilang, kan ketika Nabi bilang kepada, kalau nggak salah Abdullah bin Amr bin As, baca Quran dalam 1 bulan itu tamat gitu kan. Kemudian Khalid merespon, adapun saya syaghalatni jihad min qiraatil Quran. Adapun saya disibukkan dengan isinya Al-Quran. Seperti misalnya kita mau mengatakan siapa ahli Quran jadi sebenarnya, maka akan ada 2 nama yang harus kita namakan, ahli Quran atau ahli membaca Al-Quran. Itu 2 hal yang berbeda. Paham Pak? Oh dia ahli Quran. Oh kalau dia ahli Quran berarti dia nggak berzina, berarti dia nggak merampok, berarti dia nggak berdukun, main dukun, berarti dia nggak bohong, berarti dia nggak nipu, berarti dia nggak nodong, berarti dia pasti puasa, berarti dia sholat berjamaah, berarti dia puasa Ramadan. Itu ahli Quran. Tapi kalau ahli baca Quran belum tentu. Jelas sampai sini? Kebuka pemahamannya? Harus dibedakan ahlul Quran atau ahlu membaca Al-Quran. Paham sampai sini ya? Gitu. Paham? Nanti kedudukannya begitu. Kan Nabi yang bilang, ya'til Quran wa ahluhu alladina ya'malu bihi.
akan datang Al-Quran kepada pembacanya, yang mana saat dia dahulu dia mengamalkan apa yang dia baca. Seperti yang tadi saya bilang, kan Nabi bilang Al-Quran itu akan memberikan syafaat buat yang membaca. Terus saya tanya, bagaimana caranya dia ngasih syafaat? Kita baca dan kita tukang tipu. Kita baca dan kita nggak sholat 5 waktu. Kita baca atau bahkan kita hafal dan kita orang yang selalu masbuk sholatnya. Kita baca dan kita orang yang tidak baik sama istri dan anak-anak. Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan kita syafaat sementara kita melanggar apa yang kita baca? Mafhum sampai di sini? Jelas? Jelas jamaah? Berarti target dari belajar Quran itu bukan berhenti sampai bisa ngaji, sampai bisa melafadzkan setiap huruf, itu target dasar. Tapi targetnya adalah kita mengerti apa mau Allah dari setiap huruf-huruf itu. Bisa dipahami? Kita harus paham sampai di situ, karena harus dibedakan agar yang namanya ahlu Quran itu kan mulia nggak? Allah bilang ahlu Quran ahli. Ahlu Quran adalah keluarga saya. Masa keluarga Allah nyolong? Masa keluarga Allah nggak sholat? Mungkin apa enggak? Paham? Bisa dipahami sampai sini? Oh, berarti bukan ahli Quran? Bukan, tapi ahli membaca Al-Quran. Kan nggak mungkin keluarganya Allah nyolong, mencuri, berjudi, berzina, syirik, dukun, nggak sholat, nggak puasa, begazulan. Ini keluarga Allah, kan rusak. Nama siapa? Nama siapa rusak? Allah. Allah yang bilang dalam hadits qudsi, inna li ahli, saya punya keluarga di bumi ini. Siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran. Tapi Ustadz, dia ngambil uang rakyat. Ntar dulu, berarti dia bukan ahli Quran, tapi ahli membaca Quran. Sampai sini paham? Oke, saya rasa cukup pertanyaannya satu. Jadi kedudukan itu tergantung kita mengamalkannya. Jelas? Jelas sampai di sini? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada persiapan untuk buka kurang lebih 10 menit ya, untuk 10-20 menit. Oh, ada soal lagi satu di meja saya. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kan di bulan Ramadan ini katanya semua doa pasti dikabulin sama Allah. Dosakah Ustadz jikalau di dalam doa kita untuk meminta kebahagiaan untuk diri kita sendiri, tapi di dalam doa itu mungkin nanti akan menyakiti hati orang? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Iya. Ya, terima kasih buat yang bertanya. Balik lagi Pak, kita bicara agama itu semua harus dipulangkan persepsinya pada Al-Quran dan Sunnah. Oke? Bahagia itu relatif Pak, betul nggak Pak? Ada orang bahagia dengan punya anak, ada yang bahagia punya harta, ada yang bahagia punya kedudukan. Orang yang lagi mabok bahagia nggak Pak? Bahagia. Yang lagi berzina bahagia. Yang lagi nyekek botol bahagia. Oke, jadi bahagia yang mana yang dimaksud? Bisa dipahami sampai sini? Ini buat saya dan buat kita semua, bahagia yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berbahagia, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di surah Yunus
ayat 58 untuk yang bertanya dan untuk kita semua di surat Yunus ayat 58. Perhatikan. Allah berkata, "Qul, sampaikan ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Sampaikan kepada manusia dengan apa sebenarnya mereka harus berbahagia. Apakah dengan harta, kedudukan, tahta, rumah besar, mobil mewah, kendaraan mahal? Apakah itu? Enggak, Pak. Ternyata Allah Jalla Dzikruhu mengatakan, kalau antum diberi kemudahan oleh saya ketaatan, maka dengan itulah antum berbahagia. Jelas sampai di sini? Kata Allah apa? Bifadlillahi wa birahmatihi. Kalau kita diberikan Islam, kita diberikan iman, kita diberikan amal soleh, ini bahagia, Pak. Kita ngaji hari ini bahagia. Jadi harusnya ini di hati kita, ya Allah, kok sebentar amat. Bukan, alhamdulillah udah mau maghrib. Bukan begitu. Berarti kita nggak nikmatin nih pengajian. Kalau hatinya, Ustadz lama amat ngoceh terusnya. Ada masalah tuh di mana? Di hati kita. Gitu. Harusnya kita bahagia, Pak. Lihat penutup ayatnya nih, kata Allah Pak, huwa khairun mimma yajma'un. Kemudahan ketaatan yang Allah berikan pada kita itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba Pak, nggak ada apa-apanya Pak. Orang di luar sana yang hari ini lagi dapat tender 1 miliar 1 triliun, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah yang Allah berikan pada kita di kesempatan sore ini. Tidak ada apa-apanya jika mau dibandingkan dengan surga Allah yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang ikhlas mendatangi majelis ini untuk mendapatkan surganya Allah. Nggak ada nilainya itu semua. Allah yang bilang huwa khairum mimma yajma'un. Jadi orang yang selesai ibadah itu campur tuh. Dia bahagia, dia juga sedih. Dia bahagia, ya Allah semoga selesai kajian ini saya dapat surga besok. Dia juga sedih, cepet amat sih kajiannya. Sedih dia Pak. Tapi kalau dia keluar kajian, aduh akhirnya selesai juga gitu. Itu berarti dia kesiksa duduk di sini. Kalau enggak kejebak dia duduk di sini. Mau bangun enggak enak. Gitu. Iya Pak ya. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan yang bertanya paham ya. Di bulan Ramadan ini juga diusahakan untuk bisa, ini sepertinya ada konflik nih dari pertanyaan ini ya, benar nggak? Sepertinya ada konflik nih. Yang bertanya, khusus yang bertanya ini wanita ya, anti buka di rumah surat Az-Zumar ayat 10 tuh. Di sini boleh deh, coba. Di sini boleh. Bagaimana yang kita dapatkan ketika kita bisa bersabar? Ada yang mau baca nggak? Artinya aja. Mana? Pakai mic. Surat Az-Zumar ayat 10 artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas.
hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tuh, jadi kalau anti bisa bersabar, pahalanya tanpa batas. Nggak usah didoain yang buruk. Ya, kalau dia punya salah sampai hari ini belum memaafkan, udah harapin Az-Zumar ayat 10, Allah kasih balasan yang tidak ada batasannya. Gitu. Apalagi ini bulan Ramadan, belajar mengamalkan ayat ini. Belajar kita ngamalin ayat ini. Ada orang di jalan senggol motor kita jatuh, ini Pak. Berat sih memang. Berat nggak? Berat. Karena pahalanya sangat besar. Nggak ada titiknya tuh kata Allah. Kata Allah apa? Pahalanya apa? Bi ghairi hisab. Nggak ada titiknya tuh. Jadi nggak apa-apalah kita yang keluar duit 500.000 untuk servis motor kita sendiri, nggak apa-apa. Ya Allah, nggak apa-apa, dia nggak usah ganti ya Allah. Tapi antum janji Az-Zumar ayat 10. Begitu. Bisa nggak? Berat Ustaz. Kalau pahalanya nggak besar, ya nggak mungkin berat ujiannya. Kan besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Baru beli baju gamis buat lebaran, digunting sama anaknya tuh. Anaknya ketemu gunting, baju emaknya digunting. Ya Allah, saya nggak apa-apain anak saya ridho deh, nggak apa-apa deh. Saya minta Az-Zumar ayat 10 gitu. Berat nggak? Kalau ditempeleng dulu dapat nggak Az-Zumarnya? Nggak dapet. Jelas ya? Jelas semua sampai di sini. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.